Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ansur wahfaz wa'ayyid nahdatan tubil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak dosen etika profesi Bapak Zainul Arifin MPD. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan taufiknya sehingga alhamdulillah saya dapat menyelesaikan presentasi makalah yang berjudul Memahami Pengertian Etika Profesi dan Pekerjaan. Dua kalinya sholawat dan salam tak lupa kita sama-sama haturkan kehadiran junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan makalah yang berjudul Memahami Pengertian Etika Profesi dan Pekerjaan. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian etika profesi. Etika profesi adalah sikap hidup berupa keadilan untuk dapat atau bisa memberikan suatu pelayanan profesional terhadap masyarakat itu dengan penuh ketertiban serta juga keahlian, yakni sebagai pelayanan dalam rangka melakukan tugas yang merupakan kewajiban terhadap masyarakat. Pengertian etika profesi menurut para ahli. Menurut Prakoso tahun 2015, etika profesi merupakan etika sosial dalam etika khusus, memiliki tugas serta juga tanggung jawab pada ilmu dan juga profesi yang disandangnya. Menurut Anang Usman, SH.MSI, etika profesi adalah sikap hidup untuk memenuhi kebutuhan pelayanan profesional dari klien atau pelanggan dengan keterlibatan serta juga keahlian, yakni sebagai pelayanan di dalam rangka kewajiban. Menurut Siti Rahayu tahun 2010, etika profesi merupakan kode etik untuk profesi tertentu, serta juga karenanya harus dimengerti selayaknya, bukan sebagai etika absolut. Selanjutnya ialah pengertian pekerjaan. Pekerjaan adalah suatu hubungan yang melibatkan pihak antara perusahaan dengan para pekerja atau karyawan. Persamaan antara pekerjaan dan profesi. Yang pertama ialah pekerjaan. Seperti pencarian yang dijadikan pokok penghidupan, sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan nafkah, semisal ia sedang berusaha mencari pekerjaan. Halnya bekerja sesuatu, semisal berkat pekerjaan mesin baru, hasilnya sangat memuaskan. Selanjutnya ialah profesi. Bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu. Selanjutnya ialah perbedaan antara pekerjaan dan profesi. Yang pertama, profesi. Mengandalkan suatu keahlian khusus, dilaksanakan sebagai suatu pekerjaan atau kegiatan utama dalam kurung purna waktu, sebagai sumber utama naskah hidup. Dan yang terakhir ialah melibatkan pribadi yang berhasil. Pekerjaan tidak membutuhkan latar belakang pendidikan dan tidak membutuhkan keahlian dan pengalaman. Pembahasan yang selanjutnya ialah pekerjaan adalah rahim dari karakter sosial manusia. Maknanya ialah
Pekerjaan tidak terbatas pada orang yang bekerja itu saja. Melalui pekerjaan, manusia membuktikan dirinya sebagai makhluk sosial. Tidak mungkin setiap orang menghasilkan sendiri apa saja yang dibutuhkannya. Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tergantung dari hasil pekerjaan kita. Begitu juga orang lain membutuhkan hasil pekerjaan kita. Kita sering merasa dihormati apabila hasil bekerja kita diterima oleh orang lain. Pekerjaan adalah jembatan antara manusia. Tanpa manusia pada hakikatnya bersifat sosial dan rahim dari sifat atau karakter sosial seseorang ini tidak lain adalah pekerjaan. Pekerjaan tidak hanya menjembatani jarak antara manusia yang sezaman, tapi yang lebih penting lagi adalah dimensi historis pekerjaan. Pembahasan yang selanjutnya ialah kode etik profesi dan pekerjaan. Yang pertama, etika, sopan santun, moral dan etiket. Etika. Dalam pergaulan hidup bermasyarakat, bernegara hingga pergaulan hidup tingkat internasional, diperlukan suatu sistem yang mengatur bagaimana seharusnya manusia bergaul. Dan sistem pengaturan pergaulan tersebut menjadi saling menghormati dan dikenal dengan sebutan sopan santun, tata krama, protokoler, dan lain-lain. Dan yang selanjutnya ialah sopan santun. Sopan santun ialah suatu tingkah laku yang amat populer dan nilai yang natural. Sopan santun sebagai sebuah konsep nilai tetapi bukan dipahami. Sopan santun sebuah ideologi yang memerlukan konseptualisasi. Itulah pengertian umum dari sopan santun. Sedangkan menurut kami, sopan santun itu adalah sikap seseorang terhadap apa yang ia lihat, ia rasakan, dan dalam situasi kondisi apapun. Selanjutnya ialah moral. Istilah moral berasal dari bahasa Latin. Bentuk tunggal kata moral yaitu mos, sedangkan bentuk jamaknya yaitu mores. Yang masing-masing mempunyai arti yang sama, yaitu kebiasaan atau adat. Rumusan arti kata moral adalah nilai-nilai norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Dan yang selanjutnya ialah etiket. Dalam bahasa Prancis, etiket berarti adat sopan santun atau tata krama yang perlu selalu diperhatikan dalam pergaulan agar hubungan selalu baik. Etiket hanya berlaku dalam situasi di mana kita tidak seorang diri. Maksudnya, kita bersama orang banyak. Etika selalu berlaku, baik kita sedang sendiri atau bersama orang lain. Misalnya, larangan mencuri selalu berlaku, baik sedang sendiri atau ada orang lain. Etiket bersifat relatif. Yang dianggap tidak sopan dalam satu kebudayaan, bisa saja dianggap sopan dalam kebudayaan lain. Misal, makan dengan tangan atau bersendawa waktu makan. Pembahasan yang selanjutnya ialah kode etik profesi. Pentingnya kode etik dalam profesi pekerjaan sosial tidak dapat dihindarkan. Profesionalitas sebuah profesi juga mengacu kepada pedoman yang mengatur tentang apa yang baik dan tidak baik, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Selain itu, profesi tersebut juga akan berhubungan dengan manusia atau klien. Jika tidak memiliki pedoman dan tidak ada kontrol, sudah dapat dipastikan akan ada kecenderungan yang merugikan. Berikut beberapa hal yang menjadi tujuan adanya kode etik, yaitu pertama, untuk melindungi anggota organisasi untuk menghadapi persaingan praktik profesi. Dan yang kedua, mengembangkan tugas profesi sesuai dengan kepentingan masyarakat. Dan yang ketiga, merangsang pengembangan kualifikasi pendidikan dan praktik. Dan yang keempat, menjalin hubungan bagi anggota profesi satu sama lain dan menjaga nama baik profesi. Dan yang terakhir ialah
membentuk ikatan yang kuat sebagai seluruh anggota dan melindungi profesi terhadap pemberlakuan norma hukum. Selanjutnya ialah pembahasan yang terakhir, kode etik pekerjaan. Kode etik ini adalah pedoman perilaku bagi anggota Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia atau dalam kurung IPSPI, dan merupakan landasan untuk memutuskan persoalan-persoalan etika bila perilaku pekerja sosial profesional dinilai menyimpang dari standar perilaku etis dalam melaksanakan hubungan-hubungan profesionalnya dengan kelayakan, kolega, profesi lain, dan dengan masyarakat. Kode etik ini didasarkan pada nilai-nilai fundamental pekerja sosial, yakni penghargaan terhadap martabat dan harga diri setiap orang, serta hak-hak dan tanggung jawab sosial. Kode ini merupakan perangkat yang menentukan semua perilaku pekerja sosial profesional dalam semua kompleksitas kehidupan. Kode etik ini lebih merupakan prinsip-prinsip umum untuk membimbing perilaku dan menilai perilaku secara bijaksana dalam sebagai situasi yang mengandung implikasi etis. Dan sekian, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.